Halo teman-teman, bertemu lagi di channel LifeTech. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi. Fungsi dalam coding itu sangat penting untuk mempersingkat codingan kita. Oke. Nah, kalau teman-teman masih ingat video sebelumnya, tentang for loop dan while loop, kita sudah melakukan sedikit coding untuk mempersingkat ya, dari sebelum kita pakai for loop dan while loop. Kan masih panjang. Dengan menggunakan for loop atau while loop kita mempersingkat. Masih ingat? Seperti ini codingnya. Nah, ini codingan kita di video sebelumnya. Oke. Nah, perhatikan di sini ada 3 buah loop yang kita gunakan di sini untuk menyalakan atau membuat 3 buah LED berkedip secara bergantian. Untuk LED merah kita buat berkedip sebanyak 5 kali, untuk LED hijau kita buat berkedip sebanyak 3 kali, dan untuk LED biru kita buat berkedip sebanyak 2 kali secara bergantian. Nah, di video kali ini kita bisa buat coding ini menjadi lebih singkat lagi dengan menggunakan bantuan fungsi. Oke, teman-teman. Nah, fungsi itu sendiri apa? Teman-teman harus tahu ya. Nah, fungsi sebenarnya ada beberapa tipe. Ada yang void, ada juga yang bukan void. Nah, di video kali ini saya hanya akan memfokuskan membahas yang fungsi yang tipenya void. Oke. Nah, mungkin sedikit saja saya jelaskan. Kalau fungsi yang tipenya void berarti dia tidak memberikan kita nilai apa-apa ketika dipanggil. Sementara yang bukan void, bisa integer, bisa float, dan sebagainya, kalau dipanggil, dia akan memberikan kita sebuah nilai. Atau istilahnya dalam coding itu return. Dia akan mereturnkan kita sebuah nilai. Oke, tapi saya tidak bahas yang bukan void ya di video ini. Saya akan fokuskan saja yang void. Oke, langsung saja. Untuk membuat fungsi, sebenarnya kita dari awal sudah memiliki 2 fungsi ya. Perhatikan sini. Di sini ada void, ini kan, void setup. Berarti ini namanya fungsi setup. Tipe fungsinya void. Kemudian yang kedua ada fungsi loop yang tipenya juga void di sini ya. Nah, kita akan coba buat lagi satu fungsi, yang tipenya juga void. Nah, kasusnya masih sama, yaitu membuat 3 buah LED merah, hijau, dan biru berkedip secara bergantian. Yang merah 5 kali, yang hijau 3 kali, dan yang biru 2 kali. Nah, bagaimana cara membuatnya? Seperti berikut. Pertama, kita tuliskan void. Nah, ini tipenya ya. Kalau kita tulis void berarti kita sedang ingin membuat sebuah fungsi yang tipenya void. Kita kasih nama. Namanya mungkin misalnya kita buat kedip ya. Karena kita mau buat LED berkedip. Kita buat saja nama. Ini namanya boleh apa saja ya. Dan tentunya harus dengan ketentuan yang benar menulisnya. Dengan tulisan seperti ini sudah benar ya, kedip. Tidak boleh dimulai dengan angka ya teman-teman. Ikuti saja seperti ini dulu sementara ya. Void kedip, buka kurung, tutup kurung. Buka kurung lagi, kurung kurawal, enter. Nanti akan otomatis muncul tutup kurung kurawalnya. Nah, ini adalah badan dari fungsi ya, sebuah fungsi tipenya void. Jadi ada pertama kita tuliskan tipenya, kedua kita tuliskan nama fungsinya apa, kemudian ada buka kurung tutup kurung bulat dan buka kurung tutup kurung kurawal. Nah, di dalam kurung bulat ini kita akan memberikan parameter. Bisa apa saja parameternya, nanti saya akan kasih contoh, tapi boleh juga kosong. Nah, di video ini saya akan memberikan contoh yang menggunakan beberapa parameter. Kita langsung saja ya kasusnya ya. Perhatikan. Kasus kita adalah kita memanggil for loop sebanyak 3 kali. Coba teman-teman perhatikan, modelnya sangat mirip kan? Ya, for loop terus ada digital write, delay, digital write, delay. Ya kan? For loop, digital write lagi, delay, digital write lagi, delay. Begitu juga dengan yang ketiga. Nah, ini sebenarnya masih
termasuk pengulangan ya, masih termasuk menulis kode yang sama secara berulang-ulang. Nah, menurut saya ini masih bisa dibuat lebih simpel lagi dengan menggunakan fungsi. Oke, nah kita copy salah satunya ya teman-teman. Kita copy salah satunya. Perhatikan, copy. Kita pastekan di sini. Nah, sekarang di dalam fungsi kedip ini ada sebuah for loop. Oke, yang isinya adalah ini. Mematikan dan menyalakan LED. Nah, permasalahannya di sini LED kita kan ada 3. Ada merah, ada hijau, dan ada biru. Kalau saya langsung copy seperti ini, maka fungsi ini hanya bekerja untuk LED merah. Betul? Dan nyala dan matinya juga 5 kali. Padahal masing-masing LED nyala dan matinya berbeda-beda. Nah, disinilah kita perlu yang namanya parameter. Oke, teman-teman ya. Nah, apa saja nilai di sini yang bergantung, oke, yang tidak pasti ya, yang tergantung kondisi. Apa saja nilainya di sini? Tentunya ada beberapa di sini ya. Pertama, batas bawah, kemudian batas atas, kemudian warna LED-nya mau yang apa? Oke, bisa merah, bisa hijau, bisa biru. Nah, berarti kita harus jadikan ini sebagai parameter. Semua yang akan tergantung dengan suatu kondisi harus kita jadikan parameter. Oke, di sini. Pertama kita buat parameter batas bawah dulu. Batas bawah ini tipenya kan integer ya, maka kita tulis. Ingat ya, menulis parameter harus lengkap dengan tipe datanya. Oke, karena batas bawah di sini adalah integer tipenya, i-nya ini adalah integer, maka kita tulis int. Oke, int tulis saja batas, jangan pakai spasi, bawah, kemudian koma, parameter berikutnya int batas atas, koma, yang berikutnya apalagi yang bergantung, LED-nya ya, maka kita tulis aja int misalnya LED, kemudian delay-nya juga ya, delay-nya mau berapa lama juga kita bisa buat. Tapi kalau semuanya delay-nya mau 1000 ya nggak usah dibuatkan parameter. Oke, tapi nggak apa-apa, untuk kebutuhan belajar kita buat saja int misalnya delay berarti lama nyalanya atau lama matinya, kita tulis aja lama. Oke, nah ada berapa parameter yang kita punya di sini? 1 2 3 4. Oke, nah nama parameternya harus kita gantikan ke dalam fungsinya ya, yang dalam isinya ini ya, batas bawah. Berarti ini kita harus ganti jadi batas bawah. Yang ini batas atas, ganti ke sini. Oke, kemudian LED, berarti ini LED. Oke, ini berarti lama, yang ini LED, yang ini lama. Oke, nah fungsi kita sudah jadi. Oke, ini disebut sebagai fungsi kedip karena namanya kedip dan tipenya adalah void. Nah, cara panggilnya gimana? Perhatikan. Kita panggil ya di sini ya. Ini kita hapus untuk yang merah. Tadi kita harus tulis lengkap for-nya. Sekarang cukup tulis kedip. Oke, buka kurung. Batas bawahnya 1. Kemudian batas atas. Batas atasnya karena dia mau sampai 5 kali, yang merah berarti 5. Kemudian LED-nya adalah LED merah, berarti tulis saja LED M. Kemudian setelah LED, lamanya itu delay-nya ya. Delay-nya kita lihat di sini rata-rata 1000 ya. Ya, teman-teman boleh buat nilai apa saja terserah. Oke, 1000 delay-nya. Nah, oke, baru titik koma, akhiri dengan titik koma, enter. Nah, selain yang merah kan ada juga yang LED hijau, copy saja, sama dia. Paste, ini LED hijau. LED hijau kan 1 sampai 3 kali. Oke, kemudian LED biru, berarti ini ganti B. Yang ini berarti 2 kali saja. Nah, selebihnya kita hapus. Oke, ini kita hapus. Nah, teman-teman lihat ya di sini ya, saya tuliskan LED M, LED H, LED P itu sudah didefinisikan di atas ya, sudah saya deklarasikan nilainya 11 untuk LED yang M, kemudian LED yang H 10, kemudian LED yang B 12. Lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa
cek video sebelumnya kalau mau lebih mengikuti video ini dengan baik ya teman-teman ya, karena ini sebenarnya bisa dikatakan sambungan dari video sebelumnya. Oke. Nah, kita tes ya teman-teman, kita upload kode kita apakah bisa berjalan atau berfungsi sesuai dengan yang kita lakukan di video sebelumnya. Mari kita upload. Oke, hasil. Satu, dua, tiga, dua. Oke. Sekarang coba kita ganti nilai, mungkin delay-nya ya. Coba ya kita ganti. Misalnya jadi 500 misalnya. Nih, berarti lebih cepat lagi dia. Nih 500. Kemudian jumlah nyalanya mungkin kita ubah nih. Misalnya ini 3 kali ya. Ini 2 kali. Ini 1 kali untuk yang biru misalnya. Oke. Nah, coba kita upload. Apakah dia sesuai atau tidak? Satu, dua, tiga, 1, 2, 1. Oke, balik lagi. Begitu seterusnya ya teman-teman ya. Nah, sebagai tantangan teman-teman, coba teman-teman buat sebuah fungsi, boleh namanya apa saja, tapi kerjanya sama dengan yang kita lakukan di sini. Hasil kerjanya sama, yaitu menyalakan ketiga wallet ini berkedip bergantian dengan jumlah yang berbeda-beda. Oke, tapi dengan menggunakan while loop di dalamnya, tidak menggunakan for loop. Oke, itu saja tantangannya untuk latihan. Nah, mungkin ini saja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, dan juga di share ya teman-teman. See you in the next video.